Shalom, Jemaat GBK Kuningan, apa kabar? Kiranya semua sehat-sehat selalu dan keadaan baik. Berjumpa kembali kita pada saat ini pada Zoom online. Kiranya kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk sama-sama ibadah di hari Minggu ini. Dan biarlah kiranya apapun yang kita lakukan pada saat ini itu membawa pujian yang berkenan kepada Tuhan. Dan tidak lupa jaga kesehatan selalu ya, kebersihan. Karena sangat dekat dengan sekitar kita gitu. Yang sudah vaksin, acungkan jempolnya. Yang sudah vaksin. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo? Oke. Tadi agak nge-lag nih suara. Oke, udah. Kalau gitu kita berdoa dulu sebelumnya. Nah, kita tutup mata. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan di kami saat ini untuk ibadah online. Baik kiranya Tangan-Mu menyertai dan memberkati kami saat ini untuk membimbing ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau beribadah bersama-sama di Zoom online ini. Tuhan, biarlah pujian, penyembahan, persembahan yang kami berikan itu menjadi dupa yang harum bagimu untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama membacakan kitab Mazmur 91. Mari multimedia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satukan hati kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam penyembahan. Bapa di surga, terima kasih Bapa, saat ini kami umat-Mu dari GBK Kuningan
ingin memberikan penyembahan, korban bakaran, korban api-apian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, sucikan tahirkan kami, layakan kami untuk menyatu di dalam hadirat-Mu, di dalam kemuliaan-Mu, mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah,
kami tidak sepadan dengan Engkau. Engkau Maha Kudus Tuhan, sedangkan kami adalah debu yang tidak berguna ya Tuhan. Engkau Maha Tinggi Tuhan, sedangkan kami manusia-manusia yang fana ya Tuhan, yang tidak ada harganya Tuhan. Kami akan terbakar Tuhan, kalau bukan karena darah Yesus yang menyuci kuduskan kami. Karena pengorbanan-Mu yang sangat mahal di Kalvari itu Tuhan, yang membuat kami tidak terbakar ketika kami menghadap Engkau, ketika kami berjumpa Engkau, ketika kami menyembah-Mu yang Maha Kudus. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, tersungkur, datang dalam hadirat-Mu Tuhan, yang berhiaskan kekudusan. Bersama segenap surga Tuhan, kami boleh bersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, oh Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Tuhan semesta alam. Surga bumi menyembah Engkau, Yesus Tuhan Maha Tinggi. Kudus, 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 kudus Tuhan, Kudus Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, tiada
tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, engkau kudus, amin. Kudus, amin. Tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku. Ku serahkan hidupku, ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku. Ku serahkan hidupku. Engkau kudus, engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Iya, iya, bagi anak domba. Iya, iya, bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di atas dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Di
Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Orala basandara lamu, orala masiki, orala yasandi, yarala yaralamu. Yarala barala barala musi, yarala yasidi. Mari sembah Dia di dalam roh. Yarala barala 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 barala. Yarala barala 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 musi. Yarala yarala yasi, yarala yasi. Yarala barala 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 yarala 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 yasi kiri di yarala yarala yasandu. Yarala barala yasi di yarala masandu. Yarala barala mu. Yarala barala 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 yarala barala basi yarala basi oh yarala yarala yasi yarala barala 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 basi yarala barala 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 yarala yasi yarala barala 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 basi yarala barala 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 basi oh rala make yarala yasandu. Yarala murala yasande inakamata kaya sede ya tapata kata nanamu inanam miliki nanamu inala yasede oh yarala yasu kinarala marala 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 yarala marala 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 yarala marala 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 yarala bala 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 yarala bala 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 kindarala barala barala yarala bala 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 yarala bala bala. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Oh, yara nama yarase. Oh, yara bayara nama yarase. Oh, yara bayara nama yara bayarasika. Yara da bayara da bayara namu. Oh Tuhan Yesus, inilah jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, ingin bersyafaat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, terus tuntun bangsa kami Tuhan. Terus tuntun masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, selamatkan bangsa Indonesia Tuhan.
Selamatkan bangsa kami, urapi bangsa kami Tuhan. Masuk di dalam rencana-Mu yang indah Tuhan Yesus. Oh, kiranya hujan kesembuhan, hujan pemulihan terjadi untuk Indonesia Tuhan. Kami semua sudah lelah Tuhan menghadapi Tuhan masa kesukaran ini. Lihatlah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Lihatlah Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, percepatlah Tuhan pandemi ini Tuhan, agar kami dapat segera keluar Tuhan dari zona ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berilah kemampuan, kekuatan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau lawat pemimpin bangsa kami Tuhan bersama seluruh kementeriannya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan bangsa ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bersama-sama gereja-Mu Tuhan. Kau berikan kuasa Tuhan untuk bersama-sama mendukung Tuhan untuk kebangkitan daripada bangsa kami Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Allah kami sanggup Tuhan untuk mengembalikan semuanya ini Tuhan. Kami percaya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Tuhan, bahwa darah Yesus Tuhan sudah mensucikan kami Tuhan. Darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Darah Yesus sudah memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia. Berkati pula kota kami, kota Jakarta Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sembuhkan pula kota Jakarta Tuhan. Lawat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih vaksinasi sudah merata di Jakarta Tuhan. Kiranya semakin dahsyat lagi Tuhan, untuk kami semua menjadi sehat Tuhan. Untuk kami semua Bapak bersama-sama Tuhan, membangun kembali kota kami, kota Jakarta. Lawat Tuhan, urapi, berkati Bapak Gubernur kami Tuhan, juga seluruh masyarakat Jakarta Tuhan. Engkau lawat Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan Tuhan. Oh Bapak, kami juga serahkan karet kuningan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana gereja-Mu ada Tuhan. Kiranya Engkau lawat Tuhan, Engkau urapi karet kuningan menjadi wilayah yang bebas Tuhan. Wilayah yang diberkati Tuhan. Wilayah yang seluruh masyarakatnya bangkit mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Rapa, ya Rapa, Papa. Oh ya Rapa, ya Rapa, Papa Tuhan. Kami juga serahkan Bapak rohani kami, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Niko Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Engkau berkati keluarganya ya Bapak, keluar masuknya Engkau yang jaga. Mazmur 91 membentengi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu sebagai messenger-Mu di akhir zaman Tuhan. Berikan kuasa untuk kegerakan Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Oh Tuhan, kiranya bersama dengan seluruh gereja-Mu Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terus sertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Oh Bapak, berkati juga kearayan kami Bapak James Selo Pranoto Tuhan. Kiranya Engkau pakai semakin dahsyat lagi hamba-Mu ini Tuhan dalam memimpin Rayon 1A Tuhan. Kiranya hamba-Mu semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Oh urapi hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Berikan segala misi-Mu Tuhan untuk Rayon 1A Tuhan. Oh pakai hamba-Mu ini untuk seluas-luasnya Tuhan, untuk membangun Rayon 1A. Kiranya Rayon 1A berkenan di hadapan-Mu Bapak. Bapak, kami juga serahkan gembala kami Bapak Rio ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kuasa untuk mengembangkan GBI Karet Kuningan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pakai semakin dahsyat lagi Tuhan Yesus. Oh, berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan berikanlah kuasa Tuhan untuk membawakan perjamuan kudus-Mu yang suci Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati pula gembala-gembalaku yang ada Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau pulihkan kul-kul yang ada Tuhan. Kiranya mesbah-mesbah keluarga terbang Tuhan Yesus. Berikan kami semua jemaat-Mu hati cinta mula-mula kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, kiranya kami semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kau lawat mereka semua yang di rumah-rumah. Kau berikan kesehatan penuh. Kau kuatkan mereka Tuhan, apapun keadaan mereka saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah naikkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua bersukacita, amin. Kita akan memuliakan Tuhan, menyembah, memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang telah memberikan nyawanya dan bangkit untuk memberikan kemenangan buat kita. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, katakan pada diri sendiri, Tuhanku, Tuhan yang hebat. Haleluya, mari kita muji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Dia Tuhan kita yang hebat, yang telah memberikan nyawanya untuk kita semua. Katakan amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita naikkan pujian kita sama-sama. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
lagi kami bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang sudah bangkit, memberikan kemenangan buat kami semua. Katakan amin. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Yes. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan
bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Urapannya telah dicurahkan, angkat tangan katakan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Yes, kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, baju berperang umat pemenang, rebus bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Baju berperang kami Tuhan, umat pemenang, rebus bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali katakan, baju berperang, yes, umat pemenang, haleluya, rebus bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yes, kamu rebus bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan haleluya, sorakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran atas setiap kita. Mari kita baca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan.
Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kondisi baik yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau mengurapi setiap telinga dari umat-Mu Tuhan, agar apa saja yang hamba-Mu sampaikan siang hari ini merupakan pesan yang daripada-Mu, agar bisa disampaikan dan juga didengarkan serta dilakukan oleh umat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar merupakan firman-Mu, isi hati-Mu sendiri untuk disampaikan buat umat-Mu.
Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah secara online. Ya, saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Ya, tema kita hari ini adalah menjadi Kristen Raja Wali. Katakan sama saya, menjadi Kristen Raja Wali. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang 31. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Memasuki bulan Agustus itu berarti ada suatu event. Ada suatu momen yang spesial buat gereja kita. Apa itu? Ya, tepatnya di tanggal 6 Agustus nanti gereja kita berulang tahun. Ya, tanggal 6 Agustus ini gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-21 tahun. Jadi sudah 21 tahun keberadaan gereja GBI Karet Kuningan ini ada. Ya, di dalam perjalanannya banyak peristiwa yang terjadi yang harus dihadapi baik dari dalam maupun dari luar gereja ini. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini, di masa pandemi ini, gereja ini masih dapat berbagi, berbuat sesuatu untuk jemaat-jemaatnya yang setia, Bapak Ibu Saudara semua. Usia 21 tahun adalah usia yang dewasa. Maka dari itu diharapkan dari gereja ini, jemaat-jemaatnya dapat bertumbuh kerohaniannya, sehingga dapat dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus menjelang kedatangannya yang kedua kali. Seringkali kita mendengar bahwa kehidupan kekristenan seseorang diumpamakan seperti seekor burung Raja Wali yang diawali dengan penetasan telur, bertumbuh menjadi Raja Wali kecil, yang terus diberi makan dan terus bertumbuh akhirnya menjadi seekor Raja Wali yang dewasa. Demikian juga kehidupan kerohanian seorang Kristen. Pada waktu awal dia menjadi orang Kristen, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka banyak makanan-makanan rohani, mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi kepada seorang tersebut. Sampai akhirnya orang tersebut menjadi seorang yang siap untuk menerima makanan-makanan keras yang bertujuan untuk melatih otot-otot kerohaniannya dan juga otot-otot imannya. Pada saat burung Raja Wali beranjak dewasa, maka pertumbuhan sayapnya, cakarnya, dan matanya sangatlah signifikan. Cakarnya yang bertumbuh kuat, siap memangsa buruannya. Matanya yang tajam, dapat fokus terhadap target mangsanya, walaupun berada dalam ketinggian ratusan, bahkan hampir 1 kilometer. Matanya yang tajam dapat melihat calon mangsanya, dan dengan sayapnya yang kuat, dia dapat terbang secepat kilat, hanya dengan beberapa kali kepakan sayapnya. Dia mengandalkan angin yang kencang agar sayapnya dapat melayang sangat cepat, sehingga dapat memakan mangsanya sebelum mangsanya itu sadar bahwa dia sudah menjadi target si Raja Wali. Hembusan angin yang cukup keras dibutuhkan Raja Wali agar dapat melayang dengan cepat. Raja Wali tidak mengepakkan sayapnya secara terus-menerus, tetapi dia melayang memanfaatkan dorongan angin di bawah sayapnya. Jadi dia tidak seperti burung-burung biasa yang terus mengepakkan sayapnya selama dia terbang. Ya, karena kalau dia mengepakkan sayapnya terus-menerus, maka dia akan capek ya tuh. Hingga karena sayapnya burung Raja Wali itu bisa mencapai panjang 2 meter.
Ya, tentunya menjadi suatu beban apabila burung Raja Wali tersebut terus mengepakkan sayapnya selama dia terbang. Demikian juga kerohanian orang Kristen. Angin yang kencang dapat diibaratkan dengan masalah, dapat diibaratkan dengan pergumulan yang datang dalam kehidupannya. Tetapi sebagai seorang Kristen Raja Wali, dia harus mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Bahkan memanfaatkan masalah-masalah tersebut demi kekuatan otot-otot sayapnya. Sehingga dia dapat lebih kencang terbang sampai ke tujuannya. Dan salah satu keistimewaan dari burung Raja Wali adalah tempat tinggalnya yang jauh tinggi di bukit atau di gunung-gunung. Dia tidak membangun sarangnya di tempat yang rendah. Dia membuat sarangnya di tempat ketinggian di mana dia merasa aman dan dapat juga melindungi anak-anaknya. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang yang di dalam Tuhan. Kita ditakdirkan memiliki kemampuan iman yang kuat sehingga dapat mengatasi berbagai masalah ataupun pergumulan. Ketika masalah datang, kita menghampiri Tuhan di tahtanya yang maha tinggi. Masuk dalam hadiratnya. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan. Kita merasakan perlindungannya yang sempurna. Di tempat yang maha tinggi juga kita dapat merasakan suasana yang tenang. Di tempat yang maha tinggi itu kita dapat melihat badai yang ada di bawah kita. Tanpa terasa, kita sudah berada di atas dari badai tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan kerohanian seorang Kristen mengalami fluktuasi. Naik, turun, kadang kuat, kadang lemah, kadang semangat, kadang kita merasa kering. Hal yang sama juga dialami oleh burung Raja Wali. Seiring dengan bertambahnya usia, burung Raja Wali mengalami proses penuaan. Bulunya bertambah lebat, sehingga dapat memperlambat gerakannya. Kuku dan paruhnya bertambah panjang, sehingga mempersulit atau memperlambat dirinya dalam mencari mangsa dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk itu, seekor burung Raja Wali perlu untuk memperbaharui dirinya. Dia terbang ke tempat yang tinggi untuk memulai proses pembaruan tersebut. Dia mulai mematuk-matukan paruhnya pada sebuah batu sampai paruhnya itu terlepas. Dan setelah beberapa waktu, muncullah paruh yang baru. Dan dengan paruh yang baru itu, dia mulai mencabuti kuku-kukunya yang panjang satu persatu. Sampai kuku-kuku tersebut tumbuh kembali. Dan setelah kuku-kuku tersebut tumbuh, maka mulailah dia mencabuti bulu-bulu yang ada di badannya. Proses tersebut memakan waktu sekitar 6-12 bulan. Dan ketika sudah tumbuh kembali bulu-bulunya, maka seekor burung Raja Wali dapat melakukan kegiatannya kembali seperti semula. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tingkat kerohanian seseorang tidak berhubungan dengan berapa lamanya dia menjadi seorang Kristen. Ketika seseorang sudah lama menjadi Kristen, maka banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Dan menjadi seorang Kristen tidak ada patokan berapa lama dia sudah menjadi Kristen atau apa saja yang sudah dikerjakan selama dalam pelayanannya. Dengan kata lain, tidak ada waktu pensiun di dalam kekristenan seseorang. Ya, seringkali kita mendengar cerita seseorang betapa waktu muda seseorang tersebut hebat melayani. Banyak gereja dibangun. Banyak orang-orang yang sudah diperkenalkan kepada Kristus. Tetapi lambat laun dia berhenti melayani dengan alasan tubuhnya sudah lemah. Perasaannya sudah capek. Kakinya sudah tidak kuat lagi. Apakah itu yang terjadi ketika kehidupan rohani kita sudah lama mengikut Kristus? Jawabannya tentu tidak. Kita harus seperti burung Raja Wali. Walaupun usianya sudah tua,
badannya sudah mengalami pelemahan, tapi masih ada proses yang harus dijalani supaya dia bisa kembali terbang dan berkegiatan seperti pada saat dia masih muda. Dan proses itu sangatlah tidak mengenakan bagi Raja Wali tersebut. Karena hanya ada dua pilihan bagi Raja Wali. Dia menjalani proses transformasi yang menyakitkan tadi untuk bisa kembali terbang tinggi dan memangsa musuhnya, atau mati karena menolak melakukan proses perubahan tersebut. Jika kita menolak proses perubahan tersebut, maka kita menjadi manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita kedapatan tidak sempurna di hadapannya. Karena menjadi seorang mempelai dibutuhkan persiapan khusus yang tidak dilakukan pada saat dia belum menjadi dewasa. Saat seseorang dewasa dan dianggap siap untuk menjadi mempelai, maka dibutuhkan persiapan atau treatment khusus untuk menjadi seorang mempelai. Persiapan-persiapan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Karena tanpa adanya kesadaran kita menantikan harinya Tuhan, maka kita akan menjadi lemah, capek, bosan, kering, dan mudah jatuh dalam berbagai pencobaan yang terjadi. Seperti yang terdapat di ayat sebelumnya, di ayat 30. Mari kita baca. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi, belum dia menjadi tua, belum dia mencapai usia untuk perubahan, tetapi dikatakan orang-orang muda, masih muda, sudah menjadi lelah dan lesu. Bahkan teruna-terunanya jatuh tersandung. Banyak anak-anak muda yang jatuh tersandung. Baik itu dalam bidang seks bebas, dalam bidang pornografi, dalam bidang apapun juga. Semua yang tidak kudus dilakukan oleh anak-anak muda. Tanpa spirit atau tujuan menantikan Tuhan, maka kita tidak akan kuat menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kita sudah mempunyai tujuan bahwa kita akan menjadi mempelainya Kristus, dan kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu, maka kita pasti akan selalu mempersiapkan diri kita hari demi hari untuk menjadi mempelai Kristus yang sempurna, dan Dia berkenan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya di usia yang ke-21 tahun ini, kiranya gereja kita bisa semakin bertumbuh dan berbuah, menghasilkan murid-murid Kristus, menghasilkan prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa untuk dipersiapkan menjadi mempelai-mempelainya Kristus di akhir zaman ini. Dan setiap kita, jemaat GBI Karet Kuningan, tidak bosan-bosan, tidak capek-capek untuk terus diperlengkapi untuk bisa menjadi mempelai yang sempurna, yang harum, wangi, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba kita. Bersama-sama makan seperjamuan dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kita. Amin, Bapak Ibu. Kita semua mau diundang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, kita semua mau masuk seperjamuan dengan Tuhan. Ya, kita tidak mau tertinggal. Ya, seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyaknya, tapi hendaklah kita menjadi 5 gadis yang bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika tuannya itu datang, 5 gadis yang bijaksana kedapatan siap untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Mari pada kesempatan ini saya minta kita semua, terutama jemaat GB Karet Kuningan, untuk kita sama-sama menanti-nantikan Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa bersikap selalu berhati-hati dalam menjaga sikap kita, pikiran kita, kehidupan kita, supaya kita ketika mempelai pria itu datang, kita berkenan
di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami harus menjadi seperti seekor burung Raja Wali yang terus diproses, yang terus bisa berubah, bertransformasi untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kami tidak mau puas Tuhan setelah berapa lamanya kami menjadi orang Kristen, tetapi kami mau terus berlari, kami mau terus mengikut Engkau, kami mau terus menanti-nantikan Engkau, karena kami tahu bahwa ketika mempelai pria itu datang, yaitu Engkau sendiri, maka kami sebagai mempelai wanita harus siap, harus memiliki persediaan minyak yang cukup, sehingga kami layak untuk diundang masuk seperjamuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang siang hari ini kami dengar. Kiranya kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kebenaran-Mu itu yang akan memperlengkapi kehidupan kami, sehingga kami semakin diperlengkapi, dan akhirnya bisa semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap umat-umat-Mu yang sudah setia, untuk setiap umat-Mu yang sudah ada di gereja ini, yang terus beribadah, yang terus mendengarkan firman Tuhan, yang terus menyembah-Mu ya Tuhan, hingga gereja ini memasuki usia yang ke-22 tahun. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi atas gereja ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau melihat sampai rencana-Mu itu tergenapi atas gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, terus menegur kami, terus menyertai kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami mau siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, untuk kami bisa menerima perjamuan-Mu, makan dan minum seturut dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti dan anggur tangan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sambil mempersiapkan, biarlah kita boleh mempersiapkan juga hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk terima kebenaran dari Tuhan. Karena setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus ini, kita mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus yang telah rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mengingatkan kita masih menyimpan dosa, masih menyimpan pelanggaran, mari kita datangi Dia, kita hampiri Dia dan mohon pengampunan, karena Tuhan adalah Allah yang pengasih. Dia mau untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Oralaba sikaralabaralaba. Sikaralabaralabaralabaralaba. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ora basikara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu ya Tuhan. Ora labasandara labara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah ubahkan segala sakit penyakit kami dengan kesembuhan. Segala penderitaan kami ya Tuhan. Segala keterikatan kami sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Sandara Laba, setiap pergumulan masalah kami Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menyediakan jalan keluar atasnya ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu berada dekat dengan-Mu ya Tuhan, untuk selalu setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Oh Rabba Sandara Labara. Sikara Labara. Oh Rabba Sikara Labara. Oh Rabba Sandara Labara. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami dipersatukan oleh tubuh dan darah-Mu, oleh karya salib-Mu Tuhan. Setiap kami beroleh kesembuhan, beroleh kelepasan, beroleh jalan keluar atas setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rabba Sandara Laba. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi ya Tuhan. Engkau mengangkat mereka semua Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah. Yang bekerja Engkau berikan keberhasilan, yang berusaha Engkau berikan keberuntungan, yang studi Tuhan Engkau memberikan prestasi-prestasi yang terus meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penjagaan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas tubuh umat-Mu ya Bapa. Oh Rabba Sandara Laba. Secara khusus Tuhan, siang hari ini kami bawa di dalam doa untuk Pak Acuan ya Tuhan. Oh Rabba Sandara Laba. Sikara Laba Takanara Laba, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit Tuhan. Oh Rabba, kami angkat tangan kami mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, Engkau menebus, Engkau menyelamatkan setiap kami, dan Engkau juga akan menyembuhkan sakit penyakit dari Pak Acuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau halaukan setiap virus COVID-19 yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Oh Rabba Sandara, berikan roh yang baru, pernapasan yang baru, virus-virus keluar dalam nama Yesus. Ada kekudusan Tuhan dalam tubuhnya. Dia memperoleh perawatan yang baik, perawatan yang sempurna melalui dokter-dokter, melalui tenaga kesehatan yang ada di sana. Memperoleh pelayanan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya, berkati istrinya Tuhan yang melayani, yang menjaganya dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kiranya pagar perlindungan-Mu ada atas setiap umat-Mu di gereja ini. Kami mau lihat Tuhan, semua umat-Mu, semua gereja-Mu Tuhan. Di tahun ini Tuhan, mereka semua boleh kembali pulih dari ekonominya. Mereka boleh kembali disembuhkan sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh kembali menikmati janji-janjinya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Yang terbaik terjadi atas umat-Mu di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita diberkati Tuhan hari ini. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Eliezer Giuliano atas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan syukur dan berpuluhan, dapat ditransfer ke rekening Permata atas nama GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM, atau screenshot jika M-Banking. Minggu depan, tanggal 8 Agustus, kita akan mengadakan ibadah ulang tahun GBI Karet Kuningan yang ke-21 akan dilakukan secara online dengan nomor meeting ID dan password di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya GBI Karet Kuningan. Akan diadakan kuis dengan hadiah yang menarik. Jadi Bapak Ibu jemaat persiapkan ya untuk minggu depan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu dengan berkat-Mu yang terbaik. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.